Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahrun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistika yang memiliki kompetensi dasar 3.2, yakni menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Terus ada KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kali ini kita akan membahas yang 3.2. Kita menentukan bagaimana cara menyajikan tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, kita langsung ke materi yang pertama ini ya. Dalam penyajian data kita bisa menggunakan yang pertama ada diagram garis, ada diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Nah, di sini langsung kita contohkan dari hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini ya. Tabel baris pertama bulan, baris kedua jumlah atau unit. Penjualan komputer di bulan Januari ada 10 unit, Februari 15 unit, Maret 30 unit, April 35 unit, Mei 25 unit, Juni 45 unit, dan Juli 60 unit. Dari data tabel kolom-kolom ini kita dapat menunjukkan dengan menggunakan diagram garis. Tadi di bulan Januari kita menjual jumlah 10 unit, dari Januari 10 unit, Februari ada 15. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kita tentukan. Januari tadi 10 ya. Di sini 10. Januari 10, ini 10, lurus 10. Terus Februari ada di sini tadi 15 ya. Terus Maretnya 30 ya, ini 50 ya. 30. Terus April 35 ya, ini titiknya di tengah-tengah 35 ya. Terus ada Mei 25, ini terletak antara 20 dan 30, ini ada 25. Terus Juni 45 ya, ini Juni antara 40 dan 50 ya, 45. Dan yang terakhir di bulan Juli penjualannya 60. Nah, ini dinamakan diagram garis ya. Kita tinggal menggaris dari titik yang pertama dari Januari 10, terus Februari 15, jadi kita tarik dari 10 ke titik 15, terus ke titik di bulan Maret ada 30, di bulan April ada 35, kita tarik semuanya. Nah, nantinya akan ketemu sebuah garis. Nah, disinilah kita namakan diagram garis. Selanjutnya ada grafik garis berganda atau multiple line chart. Kita contohkan hasil penjualan barang A dan B di toko Melati periode Januari sampai Juni 2019. Di kolom pertama tahun ya, terus di kolom kedua Januari sampai Juni ini. Terus yang di baris yang kedua jenis barang A, baris ketiga jenis barang B. Nah, penjualan barang A di bulan Januari terjual 25 buah, sedangkan barang B di bulan Januari ada 10 buah. Sedangkan di bulan Februari barang A terjual 40 buah dan barang B terjual 15 buah. Di bulan Maret barang A terjual 45 buah, barang B 35 buah. Di bulan April barang A terjual 10 buah dan barang B 25 buah.
Di bulan Mei barang A terjual 50 dan barang B 40 buah, dan di bulan terakhir di bulan Juni barang A terjual 45 dan barang B terjual 60. Dari tabel kolom-kolom ini, kita dapat mengambil kesimpulan ya, ada dua barang A dan barang B. Kita tentukan saja di sini yang barang A kita pakai garis biru dan barang B pakai garis pink ini. Di bulan Januari barang A terjual 25 ya, kan terletak antara 20 dan 30 ya, ini kan 25 ini ya. Terus barang B ada 10. Nah, ini yang B. Ini yang A. Bulan Februari barang A 40, terus yang barang B ada 15. Nah, ini kan terletak antara 20 dan 10 ya. Terus di bulan Maret ada 45 dan barang B 35. Di bulan April barang A turun drastis ke 10 dan barang B 25. Di bulan Mei naik lagi penjualan dari barang A ke titik 50 ini. Terus barang B ada peningkatan sedikit di 40. Terus di barang A di bulan Juni turun lagi ke 45, ini 45. Nah, terus di barang B ada 60. Nah, itu terus dari masing-masing barang A dan barang B tadi kita kelompokkan. Dari barang A 25 di bulan Januari, di bulan Februari ada 40, kita tarik lagi garisnya. Nah, jadi untuk barang A kita pakai garis biru, jadi mulai dari Januari sampai Juni nanti kita tarik garis masing-masing sehingga ketemu garis mulai dari bulan Januari sampai Juni. Begitu pula dengan barang B, kita tarik juga dari masing-masing titik. Di Januari ada 10, Februari ada 15, Maret ada 35, di masing-masing titik kita tarik, ketemulah di situ nanti ada garis-garis. Nah, di sini ada dua garis dinamakan garis grafik garis berganda atau multiple line chart. Jika nanti ada barang A, barang B, barang C, barang D, kita juga bisa memakai ada 4 garis. Misal yang lain kita kasih warna hijau atau warna putih, itu hanyalah sebuah simbol ya, jadi berapapun kita masih tetap bisa memakainya. Selanjutnya kita membahas terkait diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran di sini adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor atau juring-juring dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, contohnya ini. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga ada 90 orang. Jadi kegiatan ekstra itu, di kegiatan olahraga ada 90 orang yang mengikutinya. Terus di PMR ada 60 orang dan di Paskibra ada 50 orang. Sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita tentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel ya. Ini olahraga tadi ada 90 orang ya. Terus PMR ada 60 dan Paskibra ada 50. Jadi seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstra ini dijumlahkan terlebih dahulu. Nantinya ketemu jumlah secara keseluruhan, yakni 200. Nah, untuk masing-masing presentasinya tinggal kita cari. Untuk olahraga kan 90 orang, dibagi jumlah secara keseluruhan tadi adalah 200 siswa, dikali 100%, hasilnya adalah 45%. Ini untuk persentasenya. Untuk yang PMR, karena PMR tadi ada 60 orang, 60 siswa yang mengikutinya,
dibagi banyaknya seluruh siswa, yakni 200 dikali 100%, sehingga ketemunya 30%. Sedangkan untuk paskibra yang mengikutinya ada 50 orang, ya 50 orang ini dibagi 200 jumlah secara keseluruhan yang ikut ekstrakurikuler dikali 100%, sehingga ketemu hasilnya adalah 25%. Jadi ini untuk mencari persentasenya. Terus untuk mencari besar sudut lingkarannya, ya, langkah terakhir ini, ya, yang pertama adalah jumlah siswa yang mengikuti. Ini jumlah siswa yang mengikuti dibagi banyaknya seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ekstra, ya berarti kan 90 dibagi 200 dikali besar sudut dalam sebuah lingkaran itu kan ada 360, ya, jadi sehingga 90 dibagi 200 dikali 360 derajat sama dengan 162 derajat. Ini untuk besar dari sudut pusat lingkarannya. Untuk yang kedua, untuk PMR, ya, PMR kan jumlah siswa yang mengikutinya ada 60 dibagi banyaknya seluruh siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler dikali besar sudut dalam satu lingkaran, ya, jadi kan hasilnya adalah 60 dibagi 200 dikali 360 derajat ada 108 derajat. Untuk yang terakhir paskibra yang mengikuti jumlah siswa paskibra adalah 50 dibagi jumlah keseluruhan yang mengikuti ekstrakurikuler dikali besar dari lingkaran. Jadi 50 dibagi 200 kali 360 adalah 90 derajat. Sehingga ketika sudah diperoleh persentase dan besar sudut pusatnya, kita bikin lingkarannya. Nah, yang pertama olahraga kita pakai busur lingkaran, ya. Nanti untuk menggambarnya kita pakai busur lingkaran. Kita tentukan yang pertama paskibra 45 derajat, ya, jumlahnya ada 90 orang, ya, 90 orang, persentasenya 45 derajat, dan besar sudutnya ada 162. Jadi ini adalah olahraga, ya, olahraga 45%, ya, 45%, 90 orang, dan besar sudutnya ini 162 derajat, ya kan, lebih dari 90, sudutnya sudut tumpul. Terus yang kedua ada PMR ada 60, ya, ini 60, terus persentasenya ada 30%, dan besar sudutnya ada 108 derajat, berarti 90 derajat lebih sedikit, ya, gitu kan, PMR. Dan yang terakhir paskibra ada 50 orang, ini 50 orang, terus persentasenya ada 25%, dan besar sudutnya adalah 90 derajat, ya, ini 90 derajat karena ini kan siku. Selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Tinggi setiap persegi panjang atau batangnya itu menyesuaikan dari jumlah data masing-masing objek. Contohnya ini adalah sebuah tabel. Tabel menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Di tingkat sekolah SD itu jumlah siswanya ada 1562, di tingkat SMP ada 1019, di tingkat SMA ada 818, di tingkat STM ada 432. Jadi ada dua kolom, yang pertama tingkat sekolah dan yang kedua ada jumlah siswa. Untuk datanya untuk menjadikan diagram batang, ini untuk garis yang tegak lurus, ya, ini ada SD, ya, tabel yang SD tadi, tingkat sekolah SD ada jumlah siswanya 1562. Jadi kita
kita cari ya, kita garis dahulu, kita tentukan 1562, berarti kan antara 1400 sampai 1600. Ini untuk tingkat SD. Terus untuk yang SMP ada 1019 ya, ini 1000 dan lebih sedikit. Ini ada 1019. Terus ada tingkat SMA, jumlah siswanya 818, dan yang terakhir ada STM 432. Ini ada 432. Ini ada diagram batang. Dari ketiga jenis ini, diagram di atas atau diagram batang inilah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya kita ada tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi ini kita buat jika data itu tersebut banyak atau jumlahnya lebih dari 30. Data yang ditampilkan atau data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua ada distribusi frekuensi berkelompok. Ini ada contoh dari tabel distribusi frekuensi yang data tunggal ya. Ada contoh berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam satuan kilo, ada 32 kilo, ada 35 ya, ini masing-masing siswa. Jadi ada siswa yang pertama beratnya 32 kilo, siswa kedua 35 kilo, siswa ketiga 37 kilo, sampai yang terakhir dari 40 siswa itu yang terakhir 34 kilo ya. Setelah dari data-data ini kita buat tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang pertama ada kolom berat badan, ada kolom turus, ada kolom banyaknya frekuensi. Nah, yang pertama kita cari dulu di sini nilai yang paling rendah berapa dan nilai yang paling tinggi berapa. Nah, kita ketahui di sini ada 32. Ini ada 32 dan ada 37, sehingga yang paling kecil nilainya adalah 32 dan yang paling besar adalah 37. Terus kita cari banyaknya. 32 itu ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, frekuensinya yang 32 ada 6. Terus yang 33, sebentar kita hapus terlebih dahulu. Ini kita hapus terlebih dahulu. Terus yang data yang kedua, data berat badan 33. Yang 33 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini data yang berat badan 33 ada 6 ya, dan seterusnya sampai nilai berat yang ke-37 kita cari ada berapa. Kita langsung saja ke yang 37 itu ada berapa, kita hitung semuanya. Yang data yang terakhir sampai data terakhir ada 37, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Jadi sehingga ketika berat badan yang mau kita cari mulai dari berat badan yang paling kecil sampai yang paling besar ya, 32 sampai 37, mulai dari 6 sampai yang terakhir tadi 7, ini dijumlah. Jumlahnya ada
40. Jadi kan sama, jadi 40 siswa, jumlahnya juga harus ada 40 siswa. Jadi nanti ketika dijumlah di sini kok nilainya 39, berarti menghitungnya masih ada yang kurang. Seperti itu ya. Jadi kita harus teliti dalam mencari nilai-nilai dari masing-masing tersebut. Selanjutnya untuk mencari data-data tersebut ya, dalam data yang sangat besar kita sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Kalau datanya banyak kita pakai data yang berkelompok, kalau datanya sedikit kita pakai data tunggal. Artinya kalau data tunggal itu tidak ada jeda antara 1 sampai 5, 5 sampai 10. Nah, kita akan bahas nanti, kita akan mengetahui letak perbedaannya. Nah, di dalam menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok, nanti kita akan mencari yang pertama jangkauan data ya. Jangkauan data adalah data terbesar dikurangi data yang terkecil. Dari nilai di sini ya, kalau di sini ada nilai maksimalnya 37, kalau di sini nilai minimumnya 32. Ini dipakai jika tabel distribusinya berkelompok ya, seperti ya ini berkelompok. Ini perbedaannya gini, kalau tunggal itu cuma 1, 32, 33, 34 ya. Kalau berkelompok ada intervalnya 30 sampai 39, 40 sampai 49, seperti itu. Jadi kalau di sini data tunggal, contohnya kalau berkelompok itu nilai 30 sampai 40, terus ada 41 sampai 50. Nah, ini antara 30 sampai 40 itu ada berapa angka, 41 sampai 50 itu ada berapa, itu dinamakan yang berkelompok. Ini contohnya ya, ini contoh untuk mencari ini tadi ya, untuk mencari jangkauan data. Terus yang menentukan banyaknya kelas interval ya, ini pakai rumus 1 plus 3,3 log n ya, dimana K itu adalah bilangan bulat dan N itu adalah banyaknya data. Terus kita menentukan panjang kelas interval. Rumus dari panjang kelas interval adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Terus ada lagi kita menentukan batas kelas interval. Itu kita cari dari batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Dan yang terakhir menentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Ini contohnya. Contoh nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Jadi ada nilai yang pertama 60, nilai yang kedua 61, sampai yang terakhir nilai ke-30 ada 69. Itu jika kita kumpulkan bersama, data yang tertinggi adalah 88 dan data yang terkecil adalah 30. Sehingga diperoleh jangkauan datanya, nilai yang terbesar dikurangi nilai terkecil adalah 88 dikurangi 30, sehingga ketemunya 58. Terus untuk mencari banyak kelas interval ya, rumusnya tadi 1 ditambah 3,3 log n, di mana n itu adalah banyaknya data, karena di sini ada 30 siswa, maka n di sini kita ganti menjadi 30 ya, sehingga 1 ditambah 3,3 log 30 ini sudah kita temukan hasilnya ya, 1,477. Nah, jadi 3,3 dikali 1,477 hasilnya 4,874. Jadi 1 ditambah 4,874 hasilnya 5,874. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Nah, jadi yang perlu diingat, jadi kalau mencari log 30, kalau di sini kan jumlah siswanya ada 30, sehingga di sini nanti kita tulis 30. Kalau ada jumlah siswanya 40, berarti n-nya ini ada
Kalau jumlah siswanya 100, berarti di sini log 100 dan seterusnya. Kita mengikuti banyaknya data tersebut. Ketika banyaknya kelas sudah kita tentukan, kita mencari panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya rumusnya jangkauan dibagi banyaknya kelas interval ya. Tadi kan jangkauannya ada 58 dan kelas intervalnya ada 6. Ini adalah ya, sehingga 58 dibagi 6 hasilnya 9,67. Kita bulatkan menjadi 10. Yang selanjutnya kita mencari batas bawah kelas yang pertama. Batas bawah, dan untuk mencari batas bawah di sini, batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus ya, dapat juga digunakan bilangan lain. Jadi tidak serta-merta kita harus pakai nilai terkecil, itu tidak. Terus misalnya batas kelas interval pertama digunakan datum terkecil yakni 30, sehingga batas atas kelas interval yang pertama adalah 30 ditambah panjang kelas dikurangi 1. Nah, itu untuk mencari batas atas ya. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Lebih enaknya seperti ini ya. Kita tadi sudah mengetahui nilai terkecilnya 30 dan nilai terbesarnya 88. Kita masukkan saja di sini. Nilai terkecilnya adalah 30 ya. 30. Terus panjang kelas intervalnya adalah 10. Jadi panjang kelas intervalnya 10. Jadi mulai dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi mulai dari rentang 30 sampai 39 ini ada 10 ya. Ini namanya panjang kelas interval. Selanjutnya ada banyaknya kelas interval ya. Ini banyaknya kelas interval ada 6. Jadi kan 30 sampai 39, terus 40 sampai 49, 50 sampai 59. Di sini kan ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, dan kelas ke-6. Jadi kan banyaknya kelas intervalnya ada 6. Nah, ini terus ini batas bawah ini nih ya. Ini ada 30 ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Batas bawah di sini ada 30, batas atasnya ada 39, batas bawah ada 40, batas atas ada 49, batas bawah ada 50, batas atas ada 59. Nah, itu namanya batas bawah dan batas atasnya. Nah, nanti kita juga akan menemui tepi batas bawah dan tepi batas atas, di mana tepi batas bawah itu nanti kita kurangi 0,5 dari batas bawah, dan tepi batas atas kelas itu adalah batas atas ditambah 0,5, seperti itu ya. Nah, ini ya batas bawah kelas 30 sampai 39 ya. Batas bawahnya ada 30 dan batas atasnya ada 35. Untuk kelas 30 sampai 39 ini tadi ya, 30 sampai 39 ya, tepi bawah kelasnya 30 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya 29,5, dan tepi atas kelasnya ada batas atas ditambah 0,5, jadi 39 ditambah 0,5 hasilnya 39,5. Terus ada panjang interval kelas ya. Untuk kelas 30 sampai 39 ya, panjang interval kelasnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi 39,5 dikurangi 29,5 ada 10. Terus yang terakhir ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi batas bawahnya tadi 30, batas atasnya 39, 30 tambah 39 ada 69,
dibagi 2 hasilnya 34,5. Terus untuk yang terakhir di sini ada histogram dan poligon frekuensi. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, di sini apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.